Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ahmad Armada 7. Akhirnya Ustadz Hasan, orang yang kena gaplok sandal atau sepatu inilah gitu, bersuara. Kita lihat ini. Ceritanya hari Minggu tanggal 20 September saya mendapat berita bahwa Facebook saya, profilnya yang bareng dengan Syekhuna Al-Mukarram almarhum Abah Kyai Jadang Badruddin disebar dan ditambah catatan apa maksud kamu, dan besoknya lagi seperti itu. Jadi dua jam kemudian kepala desa telepon saya, katanya Pak diundang ke desa Abi Salim untuk kita ngobrol, tidak mau. Dia justru malah undang ke rumahnya, waktunya nanti Pak Isa. Dan malamnya setelah Isa saya disamper sama Bapak Kepala Desa menuju ke rumah Abi Salim. Dan di jalan kita nyamper Ketua BPD Bapak Haji Badruddin. Kita berharap bahwa kita mendapat penjelasan yang baik. Saya datang sebagai tamu undangan, saya datang ke rumahnya. Ketika saya datang bukan wajah ramah menerima tamu ketika dia yang undang dengan saya datang, tapi baru saya datang juga langsung saya dimaki-maki, dimarah-marahi. Sudah selesai marah, dia ambil Quran dan menyuruh saya mubahalah. Dan cerita selanjutnya seperti dalam rekaman tersebut. Sama sekali saya tidak bermaksud melawan, karena saya punya niat sejak dari rumah pun ingin mencari jalan yang terbaik, jangan sampai ada kekerasan. Tapi seperti dilihat di video, saya ditampar, saya disebor pakai air, saya dimaki-maki, dianjing-anjing. Sudah puas dengan melakukan seperti itu pada saya dipaksa untuk membuat surat pernyataan minta maaf. Karena dari rumah pun kita ini ingin berbuat baik gitu kan. Terus istrinya ngomong, apa untungnya buat kamu ngomong di Facebook istri Habib Salim tidak pakai kerudung? Saya kan Syarifah, saya istri Habib bahkan masuk surga gitu. Setelah lama marah lagi, setelah saya buat surat pernyataan, Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD berdiri menutup obrolan, ngajak pulang. Saya di rumah pun sama anak istri tidak bercerita tentang kejadian hari itu. Jadi yang tahu itu cuma saya, Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Main Permana, dan Ketua BPD Desa Malian. Anda menyangka Pak Ustadz itu mengatakan bahwa dia Habib cabul gitu. Padahal Pak Ustadz tidak mengatakan seperti itu kan? Tidak. Iya. Ini saya merasa tertekannya. Istri saya tidak tahu sama sekali dengan kejadian itu. Ya. Pagi-pagi istri saya ke warung sayuran Bendungan. Ya. Ya, itu banyak saksi. Itu Habib Salim lagi ngomong banyak. Udah kejadiannya diceritakan itu kan sayuran. Kedengaran asli sama istri saya. Itu kalau tidak ini baju sama bensin dibakar serasa. Istri saya sampai takut. Terus kan ngomongnya sampai pasukan saya 5.000 gitu kan, mau membungkam kamu gitu kan. Ya kita mah orang kampung ya gak bisa apa-apa, ditakut-takutin gitu takut lah. Jangankan untuk minta maaf langsung, melihat videonya pun saya belum. Iya. Melihat videonya pun saya belum, karena kondisi saya lagi sakit. Ya, maksudnya apakah dia menjenguk keadaan Ustadz? Apalagi menjenguk. Iya. Karena saya ini sebenarnya sudah merasa tidak adil. Saya yang diperlakukan seperti itu, saya membuat surat pernyataan, saya minta maaf. Sementara Habib Salim yang melakukan seperti itu, Melakukan pembenaran. iya, tidak minta maaf, apalagi tidak menulis surat permohonan maaf. Iya. Kita itu kan kalau mau damai gitu, bagaimana bagusnya? Negara ini negara hukum, siapapun tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Betul. Artinya kalau negara tidak berlakukan hukumnya, apa yang terjadi di negara ini? Maka silakan pegang hukum tetap dijalankan, proses hukum tetap berjalan demi harga diri negara Republik Indonesia. Betul. Ya kita mah waktu kejadian kan tidak berani kita melawan gitu kan.
apalagi buka mata marah-marah nunjuk-nunjuk kita gitu. Dan karena niatan kita juga ingin Sebenarnya simpel kok. Jangan sampai hal begini terulang karena memang sudah terjadi. Ya gimana sih, semua ini seperti apa ya? Orang itu bebas melakukan apapun karena hanya soal siapa keturunannya A, siapa keturunannya si B. Udah nggak benar gitu loh. Tapi yang jelas ini kemungkinan berawal dari soal mungkin ya, karena kemarin itu saat capres kemarin itu membekas, bahkan banyak loh. Ini kemungkinan hal ini mereka berdua ini apa? Satu desa cuman beda dusun. Yang jelas jika ada perbedaan seperti itu harusnya tidak usah repot-repot kita tanggapi di darat. Kalau mau awet-awetan begitu udah awet-awetan aja lewat online, lewat apa gitu. Jadinya begitu. Ya memang karena suasana alam medsos itu memang terlalu bebas orang berbicara, terlalu bebas orang mengumbar hal. Akhirnya seperti itu. Nggak ada cerita tukang ojek ribut dengan ulama, nggak ada ceritanya. Kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz, gus dengan gus, seperti itulah. Agamawan dengan tokoh agama dan tokoh agama, politik dengan politik. Penting apa? Jaga ucapan. Kalau masuk dunia maya, yang penting apa? Ucapan ini harus ada kontrol. Jangan kagetan, jangan asal sumpah serapah. Dan yang satu, jangan dibawa amarah hal di medsos di alam nyata. Kalau membawa amarah dari alam dunia maya ke alam nyata, jadinya seperti itu salah satunya. Dan tidak baiklah intinya begitu. Semoga hal ini nanti cepat selesai lah. Intinya harus bisa mengendalikan diri. Kalau kita masuk ke dunia maya, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung dan lain sebagainya harusnya. Karena memang dunia maya itu ranah yang sangat bebas, ranah sangat pengecut, ranah yang sangat orang mudah marah dan lain sebagainya. Makanya jangan bawa amarah di dunia maya, di Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya di alam nyata. Di situ kuncinya. Oke, sampai sini, wassalam.